Halo semuanya, perkenalkan, saya Dieter Andrew Henry Sumarto dengan NIM G131230066 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan salah satu metode algoritma, yaitu Extreme Gradient Boosting atau XGBoost, yang akan digunakan untuk memprediksi faktor pengaruh harga smartphone berdasarkan spesifikasinya. Dalam video ini kita akan membedah setiap langkahnya, mulai dari tahap persiapan data hingga hasil akurasi modelnya. Kita mulai saja langkah yang pertama. Dalam langkah yang pertama, dalam setiap sebuah proyek membutuhkan persiapan. Di sini saya mengimpor beberapa library esensial seperti Pandas dan NumPy yang digunakan untuk manipulasi dan penghitungan data. XGBoost atau XGB digunakan sebagai inti model, dan sklearn untuk praprosesan, pembagian data, dan metrik evaluasi. Data yang akan saya gunakan dimuat dari file smartphones_clean_dataset.csv yang berasal dari website Kaggle. Untuk memasukkan datasetnya, kita perlu klik icon file pada bagian kiri seperti ini, kemudian pada upload. Kita cari file CSV-nya, di sini sudah saya siapkan. Kita tinggal open. Nah, di sini sudah terupload di sini. Kita close saja. Kemudian kita run. Nah, di sini bisa terlihat bahwa dataset ini terdiri dari 980 baris dan 26 kolom. Selanjutnya, pada bagian kedua yaitu preprocessing. Yang pertama kali kita lakukan yaitu mengisi data yang kosong atau imputasi. Kolom numerik yang kosong seperti rating dan baterai capacity atau kapasitas baterai diisi menggunakan nilai median agar tidak sensitif terhadap outlier. Kolom kategorial seperti prosesor brand dan operating system atau sistem operasi diisi menggunakan nilai modus atau nilai yang paling sering muncul. Masuk ke nomor kedua yaitu tahap encoding, yaitu tahap mengubah huruf menjadi angka. Di sini nilai boolean atau nilai true false seperti hash 5G, hash NFC, dan hash R_blaster diubah menjadi angka biner 1 dan 0. Kolom teks kategori seperti nama brand, brand name, prosesor brand, dan sistem operasi diubah menjadi angka 0, 1, 2, dan seterusnya menggunakan label encoder. Dan yang terakhir yaitu pada bagian kolom model, ini tidak akan kita gunakan atau kita buang dan merupakan nama unik yang terlalu spesifik dan tidak relevan untuk memprediksi data secara umum. Di sini langsung kita run saja dan data sudah bisa kita gunakan. Ini kita run juga. Oh ya, catatan juga di sini ada beberapa nilai OS yang berlabel other. Di sini saya ubah menjadi Harmony OS karena brand dengan data OS-nya other kebanyakan dari brand Huawei. Di sini akan menampilkan berbagai merek smartphone, merek prosesor, dan merek OS yang tersedia dalam dataset. The Apple, Asus, Blackview. Di sini sudah terlihat semuanya, Bionic, Dimensity, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu bagian ketiga, yaitu split dan transform data. Untuk data ini dibagi menjadi dua variabel, yaitu X dan Y. X sebagai kumpulan fitur penentu dan Y digunakan sebagai variabel target, yaitu target kita adalah price atau harga. Saya akan membagi datanya menjadi 80% untuk pelatihan atau data training dan 20% untuk data uji atau data testing. Dengan random state saya set di 42 untuk memastikan hasil yang lebih konsisten. Di sini bisa kita run dulu. Nah, di sini bisa terlihat data latih yang dipakai yaitu sekitar 784 baris dan data ujinya sekitar 196 baris. Dua data ini jika kita tambahkan, maka hasilnya adalah jumlah total dari dataset yaitu 980 baris. Selanjutnya adalah teknik logaritma. Teknik logaritma ini bisa dibilang sebagai teknik kuncinya pada variabel harga, karena data harga pada dataset ini cenderung miring atau skewed.
Sehingga transformasi ini membantu menstabilkan variansi dan membuat distribusi data menjadi lebih normal, yang mana secara signifikan akan meningkatkan R2 score atau skor modelnya. Sekarang kita masuk kepada inti pembahasannya, yaitu pelatihan model XGBoost. Model XGBoost sendiri diinisialisasikan dengan beberapa hyperparameter yang penting. Yang pertama adalah objektif. Objektif di sini yaitu rect square door menandakan ini adalah tugas regresinya. Selanjutnya adalah n_estimators. Ini adalah jumlah keputusan pohon yang akan dibangun. Di sini saya set pada 500. Selanjutnya adalah learning rate. Learning rate ini adalah kecepatan belajar. Di sini kecepatan belajarnya saya set di 0,05. Selanjutnya ada max depth atau kedalaman pohon. Di sini saya set di 6. Random state-nya tetap 42. Model kemudian dilatih atau fit menggunakan data latih dan target yang sudah dilogaritmakan. Di sini bisa langsung di-run saja. Di sini training sudah selesai, yang artinya model kini siap dievaluasi pada bagian selanjutnya, yaitu bagian 5, evaluasi. Di sini setelah pelatihan, kita akan menguji performa model pada data uji yang belum pernah dilihat oleh model. Di sini bisa di-run dulu. Di sini harga prediksi yang masih dalam skala log kita kembalikan ke harga asli menggunakan inverse log transformation. Nah, di sini bisa terlihat R2 score atau akurasinya berada pada 0,8329. Ini menunjukkan bahwa 83,29% dari variasi harga smartphone dapat dijelaskan dan diprediksi dengan baik oleh model XGBoost dengan MAP atau rata-rata meleset yaitu 15,91%, dan MAE atau rata-rata selisih harganya ada di 5,978. Dengan R2 skor di atas 80%, ini dapat dikategorikan memiliki performa yang baik untuk memprediksi harga. Dan selanjutnya adalah bagian visualisasi. Pada bagian ini kita akan memahami faktor apa saja yang paling mempengaruhi harga smartphone. Di sini bisa di-run. Nah, di sini bisa terlihat 10 faktor utama penentu harga smartphone. Di sini terlihat ketersediaan NFC menjadi faktor utama penentu harga smartphone. Dilanjutkan dengan besarannya memori internal dan kecepatan pada prosesor. Kemudian selanjutnya adalah plot prediksi dengan aktual. Di sini garis merah putus-putus ini adalah garis idealnya. Sedangkan titik-titik berwarna biru ini merepresentasikan data prediksinya. Sekarang kita lihat pada titik-titik biru yang merupakan data hasil prediksi. Semakin rapat titik-titik ke garis idealnya, maka semakin akurat juga metode XGBoost ini bekerja. Di rentang harga yang lebih rendah, prediksi model ini sangat baik. Namun, perhatikan juga titik yang jauh. Ada harga asli yang masih sangat tinggi namun diprediksi jauh lebih rendah atau sebaliknya. Secara keseluruhan, metode XGBoost bekerja kuat dan valid untuk memprediksi harga, meskipun ada beberapa perbaikan data dan fitur untuk mengatasi outlier yang ada. Mungkin sekian saja penjelasan saya mengenai langkah demi langkah prediksi harga smartphone berdasarkan spesifikasinya menggunakan model XGBoost. Terima kasih.